Kembang goyang merupakan salah satu kue tradisional masyarakat Betawi. Disebut kembang goyang karena cetakannya yang menyerupai kelopak bunga dan proses pencetakannya di mana adonan yang sudah dicetak harus digoyang-goyang supaya lepas dari cetakannya. Hai, kembali lagi bersama saya Cus Kitchen. Hari ini saya akan memberitahukan tips bagaimana cara memilih cetakan kembang goyang. Pertama yang harus kita perhatikan bahannya. Kita ingin menggunakan bahan yang apa? Ini ada bahan yang kuningan, ini ada bahan seperti tuangan ya, aluminium sih ini. Yang putih warna aluminium, yang ini juga sebenarnya aluminium, hanya saja dia dispuh warna kuning. Kalau yang ini kuningan asli. Nah, jadi yang harus kita perhatikan pertama-tama, saya letakkan ke samping dulu ya. Ini yang harus kita perhatikan kalau kita memilih cetakan kembang goyang. Perhatikan sisi luar sekelilingnya. Pilih yang mulus yang tidak ada lubang yang dalam ya. Demikian juga dengan sisi bagian dalam. Pilihlah yang mulus yang tidak ada berlubang, yang tidak berlubang. Kalaupun ada lubang-lubang yang dangkal, tidak dalam, itu tidak apa-apa. Karena saat digoreng nanti dia akan mekar, akan lepas. Tapi kalau lubangnya terlalu dalam, itu jangan dipilih. Karena nanti adonan yang masuk ke dalam akan lengket. Ketika kita goreng, dia tidak bisa lepas karena lubangnya terlalu dalam. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Pilih yang lubangnya jangan dalam. Kalau bisa ya pilih yang mulus gitu. Oke? Pilih yang mulus. Ada 7 macam bahan dasar utama yang kita gunakan dalam pembuatan kembang goyang hari ini. Kecuali wijen ya, itu opsional. Kembali ke cetakan kembang goyang ya. Ini model yang bisa dilepas karena ada dratnya. Jadi bisa dilepas seperti ini. Yang ini juga bisa dilepas, hanya saja motifnya berbeda. Nah, ini beberapa contoh motif kembang goyang yang ada dijual di Cus Kitchen ya. Berikut peralatan yang diperlukan untuk menggoreng kembang goyang. Ingat ya, jika ingin mendapatkan hasil yang bagus, ingatlah untuk selalu menggunakan bahan berkualitas dan alat-alat yang berkualitas. Ingat ya, selain itu, supaya bisa sukses dalam rebake ataupun recook, perhatikan resep dan langkahnya secara benar ya. Yuk, kita mulai. Masukkan tepung beras, tapioka, garam, dan gula. Aduk rata semuanya. Sambil menunggu bahan kering diaduk rata, saya numpang lewat dulu ya, berpose ria bersama kembang goyang hasil buatanku. Selfie ala Cus Kitchen gitu loh. Udah, yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita masukkan telur. Aduk sekedar rata. Lalu masukkan santan dan aduk lagi, dan disusul dengan memasukkan air sedikit demi sedikit. Air dimasukkan sedikit demi sedikit supaya cepat tercampur rata dan tepung tidak menggumpal. Diaduk terus sampai adonan benar-benar halus. Nah, demikian juga sebaliknya jika cetakan belum cukup panas. Kalau belum cukup panas, ketika kita celup, dia tidak akan menempel. Tidak akan ada adonan yang menempel. Abaikan behind the scene yang barusan kalian lihat ya. Saya jadi malu. Dimaklumi wae yo rek. Ayolah kita lanjut. Ini kita panaskan minyak dan cetakan. Cetakan dipanaskan dari sejak awal ya. Celupkan supit kayu ke dalam minyak untuk mengetahui bahwa minyak sudah cukup panas dan siap untuk digunakan. Kemudian perhatikan waktu kita hendak mencetak ya. Cetakannya itu tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas, begitu kita celupkan ke adonan, begitu kita angkat dia akan langsung lepas. Nanti bisa kalian lihat di video tutorial kita ya. Ketika cetakan terlalu panas, begitu kita celup ke adonan, kita angkat dia akan lepas. Demikian juga kalau cetakan belum cukup panas. Kalau cetakan belum cukup panas, sudah kita celup ke adonan,
maka adonan tidak akan menempel alias tidak termakan di cetakannya. Ya, jadi perhatikan, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh dingin. Oke? Aduk-aduk adonan supaya tidak ada tepung yang mengendap. Tiriskan minyak pada cetakan dengan cara digoyang atau dihentak. Kemudian celup ke adonan sebatas tinggi cetakan dan langsung digoreng. Perhatikan caranya, cetakan digoyang-goyang dan sedikit terangkat ke permukaan minyak, tahan sebentar sampai adonan sedikit mengeras lalu lepaskan. Apabila cetakannya terlalu panas, maka akan seperti inilah jadinya. Tanda cetakan terlalu panas saat dicelup ke adonan seperti tergoreng di dalam adonan dan copot deh. So, biarkan dingin beberapa saat dulu. Selanjutnya, saat menggoreng kembang goyang, ini ya, perhatikan. Lihat, coba kamu perhatikan. Ini jarak antara kembangnya ini rongganya cukup lebar ya. Sementara yang ini lebih rapat jaraknya. Nah, saya ingin memberitahukan kalau kita menggoreng kembang goyang, itu waktu kita adonan udah dicelupkan ke dalam, kita angkat sedikit ke atas ke permukaannya, ya. Jadi begitu adonan udah kita cetak nih, kita mau celupin ke dalam minyak, setelah dicelup, kita angkat sebentar ke permukaan cetakannya, kita tahan sebentar. Itu tujuannya apa? Supaya jarak dari sini ke sini itu terbentuk. Jadi dia mekar. Kita tahan sebentar sampai agak kokoh baru kita lepas. Karena kalau begitu kita celupin langsung kita lepas, itu dia akan rapet, jarak ini ke sini akan rapet karena adonan masih lembek. Jadi harus ditunggu sampai sedikit mengeras baru kita lepaskan. Nah, apa jadinya kalau kita begitu kita cetak langsung kita celup ke minyak panas, tidak kita angkat, jaraknya akan lebih rapat karena dia tidak mekar. Kalau kita angkat, cetakan itu kan menghalangi adonan, jadi adonan agak melebar, jadi ada jaraknya lebih lebar seperti ini, lebih bagus. Oke? Jika ingin menggunakan wijen, taburkan wijen secukupnya ke dalam adonan, tiriskan minyak dari cetakan, kemudian cetak seperti yang di awal tadi ya. Perhatikan dengan benar sekali lagi ya caranya. Cetakannya digoyang-goyang dan ditahan sebentar di permukaan minyak sampai adonan sedikit kokoh baru dilepaskan. Nih, perhatikan sekali lagi ya. Taburkan wijen, celupkan sebatas tinggi cetakan, masukkan ke dalam minyak, angkat sedikit ke atas permukaan sambil digoyang-goyang, tunggu sampai adonan sedikit kokoh baru dilepaskan. Oh iya, hampir saja saya lupa, jangan goreng sampai berwarna coklat tua ya, cukup sampai coklat muda saja, karena setelah diangkat dia akan berubah warna menjadi lebih gelap. So, kalian harus benar-benar pahami cetakan dan bahan-bahan yang akan kalian gunakan dalam baking maupun cooking ya. Jangan terburu-buru menyalakan resep ya, tapi kalian harus benar-benar memahami bahan yang kalian pakai, cara-caranya dipahami dulu secara teliti, baru kita rebake atau recook, oke? Tada! Inilah hasil kembang goyang kita hari ini. Kelihatan cantik kan? Duh, saya udah gak sabaran lagi nih. Ambil satu makan dulu. Garing banget, kriuk, mantep, enak, rasa manisnya pas, gurih, habis, enak. Thank you for watching ya guys. See you on the next resep. Belepotan. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Tetap bersama Chen's Kitchen. Stay tune terus di channel saya ya untuk mendapatkan tips dan resep-resep berikutnya bersama Chen's Kitchen. Salam. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selama ini telah setia mengikuti postingan Chen's Kitchen. Ingat ya, jangan cuma subscribe, tapi nonton setiap video sampai habis, supaya kamu dapat ilmunya. Tahu nggak sih, ini tuh rapuh banget loh, nih ya, aku makan enak banget loh, garing. Garing, kriuk. Kedengeran kan?
Mantap. Thank you for watching. Bye bye.